Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita akan lanjutkan materi kita tentang psikologi kelompok, khususnya tentang dinamika kelompok. Jadi materi ini saya ambilkan dari buku Pak Harmaini dan kawan-kawan tentang psikologi kelompok, integrasi psikologi dan Islam. Sub materi yang akan kita bahas dalam siang hari ini adalah yang pertama definisi dan studi dinamika kelompok, yang kedua fasilitasi sosial, dan yang ketiga social loving. Untuk yang keempat dan kelima kita akan bahas minggu depan. Dinamika kelompok merupakan suatu hal yang menarik ketika kita kaji dalam perspektif psikologi. Jadi kajian psikologi ini lebih ditekankan pada aspek psikologis dan tingkah laku individu dalam kelompok. Beda dengan hal kajian yang sosiologis ya. Walaupun nanti di dalam terapannya banyak kontribusi ahli sosiologi dalam memahami dinamika kelompok. Jadi dua pendekatan ini saling melengkapi ya. Jadi dinamika kelompok itu dapat diartikan adalah merupakan gambaran hubungan antar individu dalam kelompok yang penekanannya pada aspek psikologis. Ini dalam Harmaini dan kawan-kawan 2016. Tujuannya dinamika kelompok adalah pertama membangkitkan kepekaan diri ya sesama anggota kelompok, menimbulkan rasa solidaritas anggota, menciptakan komunikasi yang terbuka, dan yang terakhir menimbulkan adanya etikat yang baik di antara sesama anggota kelompok. Jadi dinamika kelompok diharapkan memiliki tujuan yang positif ya ketika kita membahas dinamika kelompok dalam perspektif psikologi. Ini awal-awal studi dinamika kelompok ya. Walaupun pertemuan lalu kita sudah bahas ya. Ini yang dalam psikologi dan perspektif sosiologi ya. Pertama Le Bon ya tahun 1895. Ini dia membahas tentang psikologi kerumunan ya. Jadi dia mengatakan bahwa individu itu akan berubah ketika dia bergabung dengan sebuah kelompok. Ini ada bukunya namanya The Crowd Study of the People Mind ya. Jadi maka muncullah istilah-istilah crowd ya, kerumunan, mob ya, kemudian riot ya, yang potensi kekerasan disebabkan oleh kerumunan. Penekanannya pada perspektif sosiologis ya. Jadi berbeda sedikit dengan psikologis ya, lebih global ya. Kemudian ada Wundt ya, yang mengatakan psikologi kelompok ini adalah bagaimana keanggotaan kelompok mempengaruhi hampir semua proses kognitif dan persepsi. Dia melihatnya lebih kepada persepsi ya. Kemudian ada penelitian yang Norman Triplett ya tentang fasilitas sosial ya, ini nanti kita bahas. Kemudian Emil Durkheim ini juga sosiologis tentang kesadaran kolektif atau pikiran kelompok. Dan yang terakhir Allport ya, ini psikologis ya. Dia mengatakan bahwa perilaku kelompok itu merupakan kumpulan individu, bukan kelompok. Jadi agak bertentangan dengan perspektif sosiologis. Kemudian istilah dinamika kelompok dipopulerkan oleh yang pertama kali adalah Kurt Lewin ya, dengan grup dinamiknya ya, dengan rumusnya ini ya, penjelasan behaviornya itu ya, interaksi antara kualitas personal dengan lingkungan ya. Jadi ini sangat terkenal kali dengan grup dinamiknya. Maka banyak penelitian-penelitian Kurt Lewin menjadi dasar kita di dalam memahami dinamika kelompok ya dalam perspektif psikologi. Kalau kita lihat Kurt Lewin ini bukan psikologi murni ya, dia basicnya adalah sains ya, fisika kalau nggak salah ya. Kemudian kita bahas lagi tentang yang fenomena pertama tentang dinamika kelompok. Yang pertama fasilitasi sosial. Apakah kehadiran orang lain itu mempengaruhi perilaku individu? Atau sebaliknya? Ketika kehadiran orang lain itu meningkatkan kinerja kita, maka itu disebut dengan fasilitasi sosial. Tetapi sebaliknya, kehadiran orang lain itu menghambat kinerja individu, maka itu disebut hambatan sosial. Jadi ini ada penelitian-penelitian ya, terutama nanti kita lihat penelitian dari Norman Triplett ya, 1898. Dia mengatakan bahwa pembalap itu ketika berkompetisi itu lebih cepat jika dilakukan dengan pembalap lain gitu ya. Dengan pembalap lain daripada sendiri gitu ya. Maka dia mengajukan hipotesis bahwa kehadiran orang lain akan memberikan stimulasi psikologis untuk dapat meningkatkan perform gitu ya. Maka hipotesis ini dia uji dalam penelitian lain gitu ya. Maka dia suruh anak-anak untuk menggulung senar gitu ya. Ya, sendiri
dan juga kelompok. Dan dia melihat bahwa anak-anak yang menggulung senar pancing ini ketika dia berkelompok itu, ya, ketika ada kehadiran orang lain, itu dapat meningkatkan ya, kecepatan dia dalam menggulung senar gitu ya. Maka hipotesisnya terbukti ya, bahwa kehadiran orang lain itu dapat meningkatkan kinerja individu. Nah, ini tipe of social facilitation effect gitu ya. Jadi ada audience effect ya. Ini audience effect ini maksudnya adalah efek dari audiens gitu ya. Co-action effect ini adalah kolega, teman gitu ya. Nah, ketika kita berhadapan dengan audiens, ini bisa menimbulkan ya umumnya ketika kita tidak menguasai sesuatu atau apa yang kita sampaikan, maka akan menimbulkan hambatan sosial. Co-action effect ini sebaliknya ya. Biasanya karena sudah teman, ya kehadiran teman itu dapat menimbulkan ya semangat ya, akhirnya berefek kepada peningkatan kinerja ya. Nah, apa yang menyebabkan ya faktor fasilitasi sosial atau hambatan sosial ini? Yang pertama, peningkatan arousal ya. Kehadiran orang lain itu dapat meningkatkan keterbangkitan diri kita, semangat kita gitu ya. Itu yang pertama ya, sehingga dapat meningkatkan kemampuan atau kinerja individu. Yang kedua, perceive individu terhadap penilaian orang lain. Ketika dia menilai bahwa ya penilaian orang lain itu negatif sehingga menimbulkan kekhawatiran, maka disebut dengan evaluation apprehension ya. Perceive individu ke penilaian orang lain. Dan yang ketiga adalah distraction conflict theory. Nah, ini ketika kita menyampaikan di depan orang lain, maka ada dua hal fokus kita. Pertama, perhatian terhadap tugas. Yang kedua, penilaian audiens. Kalau kita mampu, ya, yakin kita menguasai tugas kita, dan kita menilai audiens kita satu yang biasa saja, maka kita akan bagus. Tapi ketika kita tidak memiliki penguasaan tugas yang bagus, kemudian penilaian audiens kita negatif, maka cenderung akan berefek kepada kinerja individu. Nah, ini kita lihat ya, dinamika fasilitasi sosial ini, kehadiran orang lain, kemudian keterbangkitan ya, kemudian dominannya apa, apakah meningkatkan perilaku kita atau mempersulit ya perilaku kita. Nah, ini ya, ketika kita tampil di depan orang banyak, apakah itu dapat meningkatkan kinerja kita atau menghambat? Ini tergantung dari penguasaan terhadap tugas kita. Ya, kalau kita menganggapnya tugas itu mudah, ya, kita mampu, maka kehadiran orang lain itu dapat meningkatkan kemampuan individu dan sebaliknya. Oke ya, kemudian yang berikutnya adalah social loafing ya, atau di dalam bahasa Indonesia kemalasan sosial ya. Pernahkah kita mengerjakan ya tugas kelompok secara bersama-sama? Saya yakin pernah ya, mahasiswa tentunya. Apakah Anda merasa setiap anggota kelompok mengeluarkan kemampuan maksimal dalam mengerjakan tugas tersebut? Atau Anda merasa ada berapa orang yang hanya mengerjakan sekedarnya? Sebagian lagi maksimal. Maka fenomena itu disebut dengan social loafing, yaitu merupakan pengurangan motivasi dan usaha ketika individu bekerja secara kolektif dalam kelompok dibandingkan bila mereka bekerja sendiri. Maka ada beberapa orang yang suka dia kerja sendiri karena bisa maksimal. Kalau kerja kelompok ini banyak ininya ya, tuntutannya, atau ada orang yang bekerja dan tidak bekerja sehingga hasilnya pun nanti tidak maksimal gitu ya. Nah, kita lihat kenapa terjadi social loafing ini. Ini tipenya dulu ya. Tipe social loafing free rider effect ini kadang-kadang satu atau lebih anggota tim bersikap santai terhadap tujuan kelompok sehingga mereka menganggap bahwa tugasnya tidak penting sehingga mereka mengalami social loafing, malas mengerjakan tugas. Yang kedua, sucker effect, penghisap ya. Jadi ketika efek dari free rider effect ini, maka tugas itu akan terbebani kepada orang yang rajin gitu ya. Sehingga dia merasa overload, merasa stres. Kenapa tugas ini saya yang banyak kerjakan, tapi orang teman saya tidak? Sehingga dia menarik diri ya, sehingga akhirnya dia timbul juga malas sosial. Akhirnya berdampak buruk kepada kelompok gitu ya. Itulah fenomena social loafing yang disebabkan oleh beberapa hal ya. Yang pertama, pembagian tugas dan penilaian tugasnya tidak jelas ya. Jadi tugas itu tidak diberi secara detail ya. Ketidakmampuan kita mengobservasi kontribusi individu. Jadi karena tugasnya nggak jelas, si A ngerjakan apa, kita nggak bisa menilai. Oh, si A kamu udah kerjakan apa belum? Nah, gitu ya. Kemudian bekerja kelompok dalam jumlah yang besar. Nah, ini semakin besar kelompok, maka efektivitasnya semakin kecil ya. Merasa kurang dihargai kontribusinya. Orang yang tidak dihargai, maka dia akan mengatakan, wah,
masih ada orang lain, mengandalkan orang lain, dan yang terakhir komunikasi tidak lancar. Jadi ini komunikasi ini penting ya untuk mengikat keterikatan dalam kelompok, untuk menyampaikan apa tujuan daripada kelompok ya. Nah, ini saya ambil dari beberapa referensi ya, penyebabnya ya. Ini sebagian sudah kita bahas sebelumnya ya. Kelompok yang besar gitu ya, merasa low self efficacy-nya ya, merasa ya rendah diri ya, tidak ada motivasi, ya goal value yang nggak ada, merasa tugasnya bisa dikerjakan orang lain gitu ya, atau tugasnya kompleks gitu ya, sehingga merasa nggak semangat lagi gitu ya. Nah, jadi merasa kurang bertanggung jawab. Nah, ini beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya social loafing. Dampak social loafing itu apa? Ternyata berdampak negatif pada kelompok ya. Yang pertama bisa jadi team spirit kelompok lemah gitu ya. Kemudian situasi negatif itu banyak terjadi dalam kelompok. Kemudian hinder development ini adalah terhambatnya pengembangan kelompok ya. Kemudian terbatasnya ya sumber daya manusia ya. Jadi terkuras ya karena tidak merata. Ya, kemudian ya ini kerja kelompok terhambat gitu ya, dan akhirnya menyebabkan keputusan kelompok yang tidak bagus gitu ya. Ini banyak dampak negatifnya tentang social loafing. Kemudian bagaimana cara kita mengurangi social loafing? Ya, ini yang pertama bisa kelompok itu kita buat kecil ya. Tugas kita anggap penting oleh setiap anggota. Kemudian kita beri reward ya, merasa dihargai ya. Kita menganggap bahwa setiap individu memiliki kontribusi yang penting, memperkirakan bahwa pekerjaan teman mereka buruk. Nah, ini sebenarnya ini ya persepsi ya. Jadi dan yang terakhir budaya yang menekan usaha dan hasil individual daripada kelompok. Jadi kita harus tekankan usaha individual, kita merasa berharga gitu ya. Kemudian memperkirakan pekerjaan teman mereka buruk ini artinya bukan ini ya. Artinya dengan itu kita punya motivasi untuk bekerja maksimal ya. Bukan diutarakan ya, tapi dalam hati saja gitu ya. Mengurangi social loafing. Kemudian ini hubungan sosial fasilitasi dengan social loafing ya. Jadi kehadiran orang lain ya. Kemudian individual ini usahanya dievaluasi ya, atau kemudian ini tidak dievaluasi. Kemudian evaluasi apprehension penilaian negara ini ya. Kemudian muncul social fasilitasi. Kemudian kalau tidak ada muncul no evaluasi, muncul social loafing. Jadi ketika kita bekerja di dalam satu kelompok, ketika tidak ada evaluasi, tidak ada penilaian, maka potensi social loafing itu akan besar. Kemudian kita lihat juga social fasilitasi dan social loafing ini apa kaitannya ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, ketika pekerjaan itu mudah, kemudian dapat diobservasi, maka perform itu meningkat. Tapi ketika pekerjaan itu mudah, perilaku tidak dapat diobservasi, maka perform itu menurun, social loafing. Kemudian kalau pekerjaan itu sulit, kemudian perilaku dapat diobservasi, maka muncullah perform menurun ya, distraction gitu ya. Kemudian kalau pekerjaan itu sulit, tidak dapat diobservasi, kemudian muncullah perform meningkat, challenge gitu ya. Jadi ini kaitan antara social fasilitasi dan social loafing. Artinya apa? Penguasaan tugas gitu ya, itu sangat penting kita di dalam menyampaikan menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan gitu. Ketika kita menguasai tugas apa yang kita pahami, kemudian kehadiran orang lain itu akan menjadi motivasi bagi kita dan sebaliknya gitu ya. Nah, berikut ada fenomena sosial, kira-kira mana yang potensi social loafing yang muncul yang besar gitu ya. Nah, ini ada perahu naga ya. Mungkin ini kalau pada kondisi lomba ini sangat kecil ya social loafing-nya, maka fasilitas sosialnya akan meningkat gitu ya. Tarik tambang juga, mungkin ini sepeda ini yang potensinya besar gitu ya. Nah, ini social loafing-nya, karena mungkin ada sebagian orang yang, tapi lain kalau konteksnya lomba ya. Tapi kalau santai mungkin ya diskusi, mungkin bisa jadi muncul social loafing. Oke, itu materi kita tentang dinamika kelompok part 1 tentang social fasilitasi dan social loafing. Dan ini sesuatu yang sering kita alami sehari-hari tentang social fasilitasi dan social loafing, khususnya dalam bekerja di dalam kelompok. Dua-dua ini memiliki keterkaitan ya, hubungan antara social loafing dan social fasilitasi. Ketika kita mengerjakan tugas itu atau memiliki kemampuan penguasaan tugasnya baik dan kehadiran orang lain itu
malah menimbulkan efek positif ya. Tetapi ketika kita tidak menguasai tugas, kehadiran orang lain itu akan menimbulkan efek negatif bagi kita. Kita akan takut ya, dinilai negatif, bahkan performa kita menurun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.